Bab 11. Ucapan terima kasih dari orang terkaya. Setelah beberapa jarum ditusuk oleh Kenzie, dia tiba-tiba menepuk jantung lelaki tua itu dengan telapak tangan, lalu mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menuangkan sedikit energi spiritual di tubuhnya. Meskipun auranya terbatas, dan butuh waktu lama pulih, untuk menyelamatkan nyawa orang, Kenzie tidak terlalu peduli. Dengan pemulihan energi spiritual, hanya butuh kurang dari setengah menit bagi lelaki tua itu untuk membuka matanya. Dadanya tiba-tiba terangkat, dan dia menghirup udara dingin yang panjang. "Hei, apa yang kamu lakukan, nak?" Melihat penampilan menakutkan lelaki tua itu, Sain Zaya terkejut dan dengan cepat mendorong Kenzie pergi. "Bisakah kamu lebih sopan? Aku menyelamatkannya untukmu." Kenzie memandang Sain Zaya dengan tidak puas dan mengutuk dalam hatinya. "Gila. Apa katamu? Kamu bisa menyelamatkan hanya dengan 2 tepukan?" Sain Zaya tertegun sejenak, dan buru-buru pergi untuk memeriksa napas lelaki tua itu. Ketika dia menemukan bahwa napas lelaki tua itu menjadi semakin stabil dan hangat, wajahnya berangsur-angsur memerah, dan kesadarannya mulai pulih. Sain Zaya tidak bisa menahan kegembiraan, memandang Kenzie dan berkata, "Haha, dia diselamatkan olehmu. Keterampilan pertolongan pertamamu luar biasa." Kenzie berkata dengan tidak puas. "Sekarang kamu tidak curiga bahwa aku sedang bermain-main?" Sain Zaya malu untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Maaf, saya benar-benar minta maaf. Tuan Kenzie, keterampilan medis Anda luar biasa, saya terlalu buta." "Jangan tersinggung, Tuan Kenzie, saya akan menamparkan diri sendiri 2 kali dan meminta maaf kepadamu." Setelah kata-kata itu selesai, dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia melakukan apa yang dia katakan, karena dia juga seorang pria yang cerdas dan lurus. Melihat dia sangat tulus, Kenzie tentu saja tidak peduli dengan kekasarannya sebelumnya, jadi dia menghentikannya tepat waktu dan memintanya untuk membantu lelaki tua itu bangkit dari lantai terlebih dahulu. Meskipun Tuan Rumi Smith baru saja berjalan menjauh dari gerbang neraka, dia sangat jelas tentang semua yang terjadi di sekitarnya. Dia tahu bahwa pada saat kritis, pemuda yang bertemu secara kebetulan inilah yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah Rumi Smith menghela napas, dia dengan hormat mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Kenzie. "Little brother, jika bukan karena kamu barusan, kehidupanku pasti akan hilang." Anugerah dari Little brother, Rumi Smith tidak akan pernah lupa. "Aku hanya tidak tahu dari rumah sakit mana kamu." "Saya bukan dari rumah sakit manapun." Kenzie dengan singkat memperkenalkan. "Saya hanya penjual yang mendirikan kios buku, dan saya hanya tahu beberapa keterampilan medis." "Seorang penjual keliling yang mendirikan kios buku?" Rumi Smith dan Sain Zaya saling memandang dengan heran. Mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin pemuda ini menjadi penjajah buku padahal dia memiliki keterampilan yang baik? Identitas seperti itu seharusnya tidak biasa. "Ngomong-ngomong penyakit jantung koronermu, barusan aku menggunakan akupuntur dan terapi tenaga dalam untuk menyembuhkanmu sepenuhnya. Hanya saja kamu masih perlu memperhatikan beberapa hal. Jangan minum terlalu banyak, jangan terlalu banyak bekerja, terutama jangan stres berlebihan yang mempengaruhi suasana hati. Selama Anda melakukan poin-poin ini, saya jamin Anda tidak akan memiliki penyakit jantung koroner dalam 10 tahun. Pernyataan Kenzie meremehkan seolah-olah dia sedang menyatakan masalah sepele. Rumi Smith dan Sain Zaya sama-sama terkejut ketika mendengarnya. Mereka tidak percaya bahwa penyakit jantung koroner yang begitu serius telah sembuh total. "Bukankah ini membual? Anda harus tahu bahwa penyakit jantung koroner Rumi Smith adalah penyakit kronis selama bertahun-tahun. Bahkan para ahli kardiovaskular terkemuka di Eropa dan Amerika Serikat telah menyimpulkan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan, dan hanya dapat diobati secara konservatif dengan obat-obatan untuk menunda perjalanan penyakit sebanyak mungkin, tetapi pemuda ini sepenuhnya membuatnya sembuh dengan mudah. Ini sulit dipercaya." Yang lebih menakjubkan lagi adalah Kenzie melanjutkan dengan mengatakan, "Selain penyakit jantung koroner Anda, saya juga telah menyembuhkan penyakit lain di tubuh Anda seperti tekanan darah tinggi. Di masa depan, obat-obatan itu, yang berefek menurunkan tekanan darah dan lipid darah, jangan diminum lagi, itu adalah obat yang 3% beracun dan selalu memiliki efek samping." Mendengar ini, Rumi Smith dan Sain Zaya saling memandang dan bahkan lebih terkejut. Bahkan penyakit lama seperti tekanan darah tinggi telah disembuhkan juga, bagaimana mungkin?
Pada saat ini, pintu lift tiba-tiba bergetar, dan seseorang di luar sepertinya menggunakan alat untuk membuka pintu lift. Presiden Smith, bagaimana kabarmu? Apakah jantung Anda sangat sakit? Sekelompok staf dan beberapa orang berjas putih bergegas ke lift di tengah dengan panik. Rumi Smith awalnya ingin mengobrol beberapa kata lagi dengan pemuda yang luar biasa ini, Kenzie, tetapi dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh kerumunan, dengan putus asa berusaha memberinya perawatan darurat koroner. Dalam hiruk-pikuk, Kenzie tidak tinggal lebih lama, dan menemukan kesempatan untuk meninggalkan kerumunan. Tidak butuh waktu lama bagi hasil tes staf medis untuk kembali. Tidak hanya Rumi Smith dan Sain Zaya yang terkejut, tetapi bahkan beberapa staf medis yang bergegas untuk perawatan darurat juga terkejut. Berbagai data pengujian menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner Rumi Smith tidak ada sama sekali. Dengan tekanan darah normal, lipid darah normal, detak jantung normal, dan indikator lainnya, Rumi Smith tampaknya tiba-tiba menjadi remaja, dan kondisi fisiknya jauh lebih sehat daripada rata-rata orang tua. Keajaiban, ini keajaiban. Beberapa staf medis tercengang di tempat. Meskipun Rumi Smith dan Sain Zaya terkejut, mereka berdua tahu betul. Kenzie benar, dia benar-benar menyembuhkan serangkaian penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner Rumi Smith dalam waktu singkat. Obat ajaib semacam ini tidak pernah terdengar. Sain Zaya, bawa aku ke aula. Dia pasti ada di aula resepsi, aku akan menemuinya. Rumi Smith menjadi bersemangat dan bahkan berbicara dengan suara gemetar. Faktanya, Rumi Smith hampir berusia 70 tahun, dan banyak hal yang hilang, dan jarang ada momen yang menyenangkan seperti itu. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Penyakitnya disembuhkan oleh Kenzie, dan yang lebih penting, dia tampaknya telah mendapatkan kembali masa mudanya jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan bersemangat. Untuk Kenzie, penolongnya, dia sangat berterima kasih. Selain ingin membalas rasa terima kasihnya, dia juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan Kenzie. Karena sebagai Presiden Kamar Dagang Wakanda, pemimpin komunitas bisnis Wakanda, dan orang terkaya di Wakanda, tidak mungkin Rumi Smith tidak tahu. Jika industri farmasi di bawah panjinya bisa mendapatkan sedikit bantuan dari seseorang dengan keterampilan medis yang luar biasa seperti Kenzie, dapat diharapkan bahwa itu pasti akan membawa manfaat besar bagi grup Smith-nya. Saat ini, Sain Zaya memimpin, menemani Rumi Smith dan bergegas ke aula tempat resepsi diadakan. Bab 12 Rai Mitra Dansa. Kenzie, mengapa kamu di sini? Di aula resepsi, pria dan wanita mengenakan pakaian merek terkenal, tetapi Kenzie berpakaian tidak mencolok seperti mengenakan kios jalanan. Melihatnya muncul di depannya, dan menarik banyak mata yang aneh dan menjijikkan, Aurora Bliss tidak bisa menahan cemberut sedikit, merasa tersipu diam-diam. Kenzie tahu bahwa Aurora Bliss menyukai wajah, jadi dia tidak banyak bicara, dan memberinya informasi yang dibutuhkan Aurora Bliss. Oke, ayo pergi. Aurora Bliss menemukan bahwa semakin banyak mata yang memperhatikan, dan takut Kenzie akan membuatnya kehilangan muka di tempat yang begitu mewah, jadi dia dengan cepat mengambil informasi itu, berharap bahwa Kenzie akan segera pergi. Tapi sudah terlambat, Aurora Bliss dikelilingi oleh beberapa pria berpakaian bagus, yang sudah menyadari keberadaan Kenzie. Bagaimanapun, Aurora Bliss cantik dan menawan, dan dia adalah CEO wanita muda yang langka, yang membuatnya menjadi pusat perhatian semua pria yang hadir tidak peduli apapun acara publik yang dia hadiri. Nona Aurora, apakah Anda mengalami masalah? Siapa pria ini? Seorang pria muda berjas putih dengan wajah tidak ramah, memegang gelas anggur merah, dengan sengaja berpura-pura menjadi sangat sopan di depan Aurora Bliss. Namanya Juan Morgan, dia adalah direktur muda grup Morgan, tuan muda yang terkenal dan romantis, dan selalu memiliki minat yang kuat pada presiden wanita yang menawan dan seksi seperti Aurora Bliss. Pada saat ini, dia datang ke sisi Aurora Bliss, dan sepasang matanya tidak lupa menatap Kenzie, menunjukkan sedikit penghinaan. Tuan muda Juan, jangan salah paham, aku tidak dalam masalah, dia orangku. Setelah mengatakan ini, Aurora Bliss ragu-ragu, enggan mengungkapkan identitas Kenzie sebagai suaminya. Lagi pula, status Kenzie sebagai pedagang kaki lima yang menjual buku tidak terhormat. Pada kesempatan yang begitu besar, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan suaminya kepada orang lain. Yah, tidak apa-apa jika tidak ada masalah.
Juan Morgan sebenarnya tidak peduli apa identitas Kenzie itu. Menurut pendapatnya, Kenzie tampak lusuh, dan dia mungkin adalah petugas yang datang untuk mengirim informasi ke Aurora Bliss, sebuah kelas akar rumput. Dia memandang Kenzie dengan arogan dan berkata, "Kamu bisa pergi, jangan tinggal di sini untuk menggangguku dan Nona Aurora, aku masih ada urusan untuk didiskusikan dengannya." Pada saat ini, musik dansa terdengar, dan Juan Morgan tersenyum dengan munafik, berpura-pura menjadi pria terhormat dan memberikan undangan. "Nona Aurora, mari. Menarilah dengan saya." Saat berbicara, dia secara tidak sengaja melirik payudara Aurora Bliss yang menjulang, matanya penuh keserakahan, dan dia diam-diam menelan ludahnya. "Tuan Muda Juan, aku." Menghadapi ajakan Tuan Muda Juan, Aurora Bliss merasa sedikit malu. Tidak peduli apa, Kenzie juga suaminya, dia tidak bisa meninggalkan suaminya dan berdansa dengan pria lain. "Maaf, Tuan Muda Juan. Aurora Bliss tidak ingin berdansa denganmu, dia ingin berdansa denganku." Kenzie telah merencanakan untuk meninggalkan resepsi secara otomatis, tetapi Tuan Muda Juan yang muncul entah dari mana membuatnya tidak nyaman. Jadi dia terlalu malas untuk peduli, dia mengambil tangan Aurora Bliss dan berjalan ke lantai dansa. Bagaimanapun, Aurora Bliss adalah istrinya. Pria bernama Tuan Muda Juan ini ingin mengusirnya dan kemudian berdansa dengan istrinya. Apa ini namanya? Hei, kalian. Melihat Aurora Bliss ditarik paksa, Juan Morgan tertegun sejenak, lalu menjadi marah dan menghentikan Kenzie. "Orang macam apa kamu? Kamu berani merampok pasangan dansaku?" Juan Morgan menjadi marah. Kenzie memandangnya, dan bertanya kepada yang asli. "Merebut pasangan dansa Anda? Saya khawatir Anda telah melakukan kesalahan. Apakah Aurora Bliss berjanji untuk berdansa denganmu? Apakah aku perampok? Jangan membuat dirimu sentimental." "Kamu," Juan Morgan hampir saja marah. Tapi di depan Aurora Bliss, dia harus menjaga sopan santun dan meninggalkan citra yang baik untuk Aurora Bliss, jadi dia menahan amarah di hatinya, mengangkat dadanya dan menatap Aurora Bliss dengan percaya diri. "Nona Aurora, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? CEO yang mulia dan cantik seperti Anda tidak akan benar-benar mau berdansa dengan orang yang tidak profesional seperti dia, daripada saya kan?" Aurora Bliss sebenarnya tidak ingin berdansa dengan Kenzie pada kesempatan seperti itu, juga tidak ingin berdansa dengan tuan muda terkenal seperti Juan Morgan. Dia dan Juan Morgan hanya ingin berbicara tentang beberapa topik bisnis. Aurora Bliss berjuang lagi dan lagi, mengingat Kenzie adalah suaminya, jadi dia berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, Tuan Muda Juan, saya akan berdansa dengan Kenzie dulu, lalu saya akan mengobrol dengan Anda." Kenzie bergegas ke lantai dansa seperti pelarian, bersembunyi di antara kerumunan dansa. Untuk sesaat, Juan Morgan sepertinya telah ditampar wajahnya, dan berdiri di sana dengan tercengang, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa presiden wanita cantik dan menawan seperti Aurora Bliss sebenarnya memilih pria yang tidak profesional, dan menolaknya. Dibandingkan oleh orang miskin, keluarga Morgan yang bermartabat kaya dan kuat, dia terlalu malu untuk malu. Di lantai dansa, Aurora Bliss masih marah karena dipermalukan oleh Kenzie barusan. Dia memandang Kenzie dan berkata tanpa menyalahkan. "Bagaimana Anda bisa dengan sengaja mempermalukan Tuan Muda Juan? Saya masih ingin berbicara bisnis dengannya." Menghadapi keluhan istrinya, Kenzie bersenandung samar, keduanya tidak berdebat, tidak ada penjelasan, hanya acuh tak acuh. Dia menikmati pesona menari dengan Aurora Bliss saat ini. Pinggang istri panjang dan anggun. Saat dia memegangnya erat-erat rasanya sangat enak untuk memeluknya. Apalagi tubuh istrinya sangat harum, dan dia merasa sedikit pusing ketika dia menciumnya sedikit perasaan sangat menyegarkan. Dia benar-benar malu untuk mengatakannya. Meskipun dia telah menikah dengan Aurora Bliss selama 3 tahun, ini adalah pertama kalinya mereka saling berpelukan begitu erat. Tapi ada satu hal yang membuat Kenzie sangat senang di hatinya. Meski istri sebelumnya sangat enggan, akhirnya dia memilih berdansa dengannya, yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya, suaminya tidak sepenuhnya tanpa status. Setidaknya di depan orang luar, Aurora Bliss berada di posisi yang sama dengannya. Ini juga cukup berharga. Aurora Bliss memarahi beberapa kata,
melihat bahwa orang ini acuh, dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak menjawab kata-katanya sendiri sama sekali. Dalam hatinya, dia sedikit marah. Yang lebih menjengkelkan adalah pria ini menari dengannya, menunjukkan ekspresi yang sangat tertekan, dan sepertinya memeluk pinggangnya, yang membuatnya sangat menyenangkan. Aurora Bliss tidak bisa menahan rasa gatal karena kebencian. Jika ini bukan lantai dansa umum, dia akan senang memberi orang ini palu. Pada saat ini, ada keributan di lantai dansa, dan tiba-tiba ada semacam gerakan. Aurora Bliss secara tidak sengaja menabrak kerumunan yang bergerak di belakangnya. Dia melihat langkah kakinya kacau, dan dia berbisik pelan, sosoknya yang tinggi melemparkan dirinya ke pelukan Kenzie. Dia memeluk leher Kenzie dengan erat. Bibir ceri merah itu mencium bibirnya. Bab 13. Lancang. Tiba-tiba memeluk Kenzie dan terpaksa menciumnya. Aurora Bliss segera melepaskan diri dari pelukannya, tersipu malu. Sialan, dia membuatnya mencium pria ini. Aurora Bliss tidak pernah menyentuhnya selama lebih dari 3 tahun menikah, dan yang lebih menjengkelkan adalah ciuman ini adalah ciuman pertamanya yang berharga. Apakah kakimu terkilir? Kenzie berkata dengan malu, mengungkapkan kekhawatirannya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ciuman dari istrinya barusan bukanlah keinginan yang tulus untuk menciumnya, tetapi sebuah kecelakaan. Tetapi bahkan jika itu kecelakaan, dicium oleh istrinya masih cukup mengasyikkan. Kenzie diam-diam senang untuk ini. Singkirkan tanganmu, jangan memelukku. Aurora Bliss diam-diam marah, tetapi tidak menyerang. Melihat kerumunan itu berhenti menari, dia menarik tangannya dengan marah. Kenzie tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya tertawa di dalam hatinya. Penampilan istri yang pemalu yang kesal lebih menyenangkan daripada anak TK. Meski hanya kecelakaan di lantai dansa, tapi dari sudut pandang luar lantai dansa, mereka tidak bisa melihat bahwa itu kecelakaan, namun Aurora Bliss berinisiatif untuk memeluknya dan memberikan ciuman manis padanya. Di pinggiran lantai dansa, Juan Morgan melihat pemandangan tadi, dan wajahnya menjadi hitam karena marah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Aurora Bliss yang menawan dan seksi, seorang presiden wanita yang bermartabat, akan mengambil inisiatif untuk mencium pria tidak profesional semacam itu. Bukankah status tuan mudanya yang bermartabat dari keluarga Morgan lebih kuat dari pria itu? Pada saat ini, tepuk tangan meriah tiba-tiba meletus dari kerumunan yang bergerak. Semua pria dan wanita melihat ke arah pintu masuk, dan beberapa orang bahkan berteriak dengan penuh semangat. Lihat, itu orang terkaya di Wakanda, Tuan Smith ada di sini. Di karpet merah, Rumi Smith, ditemani oleh Sain Zaya, berjalan ke aula resepsi. Kerumunan di sekitarnya berkumpul dan melangkah maju, semuanya menunjukkan senyum rendah hati dan menyapa Rumi Smith satu demi satu. Di Wakanda ini, Rumi Smith adalah raja dunia bisnis yang memang layak. Setidaknya setengah dari perusahaan komersial bertahan dengan mengandalkan rantai industri Rumi Smith, jadi ketika mereka melihat Rumi Smith, para elit bisnis ini seperti melihat orang tua mereka, dan mereka semua ingin menyenangkannya. Dan posisi Presiden Kamar Dagang Wakanda memang layak dan jatuh di kepala Rumi Smith. Melihat Rumi Smith datang ke tempat kejadian, Aurora Bliss juga mendambakannya. Jika dia bisa menyapa Rumi Smith dan mengenal satu sama lain dengan baik, dia pasti akan membentuk sumber daya jaringan yang penting, yang akan bermanfaat bagi pengembangan perusahaan. Namun, Aurora Bliss tahu di dalam hatinya bahwa seorang selebriti seperti Rumi Smith terlalu jauh darinya, bahkan jika Aurora Bliss ingin masuk untuk berteman dengan Rumi Smith, dia tidak akan punya cara untuk berteman. Hehe, Nona Aurora. Jika Anda ingin mengenal Tuan Smith, saya dapat membantu Anda. Juan Morgan tidak menyerah pada Aurora Bliss yang seksi dan menawan. Melihat keinginan di mata Aurora Bliss, dia mengambil inisiatif untuk datang ke sisi Aurora Bliss dan berkata sambil tersenyum. Adapun Kenzie di sebelah Aurora Bliss, meskipun Juan Morgan membenci keberadaannya, dia tidak menganggapnya serius. Karena Juan Morgan memiliki kepercayaan diri ini, tidak peduli apa hubungan orang ini dengan Aurora Bliss, dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan Aurora Bliss ke tangannya. Tuan Morgan, apakah Anda mengenal Tuan Smith? Aurora Bliss bertanya. Hehe, lebih dari sekedar keakraban. Keluarga Morgan kami adalah mitra bisnis penting Tuan Smith.
Tuan Smith memperlakukanku seperti cucu. Aku biasanya memanggilnya kakek Smith. Juan Morgan tampak bangga. Ekspresinya sengaja dilebih-lebihkan, seperti jika dia sangat dekat dengan Rumi Smith, seolah-olah dia ingin menjadi cucu seseorang. Kenzie tepat di sebelahnya, dan ketika dia melihat wajahnya yang mencolok, dia tertawa tanpa sopan. Juan Morgan sudah tidak senang lagi, menatapnya tajam dan berkata, "Kenapa kamu tertawa? Aku tidak menyusahkanmu barusan, apakah kamu mulai terbawa suasana? Dan aku akan mengusirmu, aku tidak akan menyelamatkan wajahmu." Melihatnya sangat kasar, Kenzie menjawab dengan santai. "Tuan muda Juan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusirku? Mungkinkah keluarga Anda yang punya resepsi ini?" Juan Morgan mendengus dingin. "Resepsinya tidak diadakan oleh keluarga saya, tetapi resepsi di sini diselenggarakan oleh Tuan Smith. Dengan hubungan antara keluarga Morgan saya dan Tuan Smith, itu hanya sebuah kalimat untuk mengusirmu." Kenzie berpikir sejenak setelah mendengar ini, dan berkata, "Hanya itu masalahnya, kurasa sangat sulit bagimu untuk mengusirku." Setelah dia mengatakan ini, pria dan wanita di sekitarnya dengan pakaian bagus semuanya melemparkan pandangan aneh padanya seolah melihat orang idiot. Siapa orang ini? Dia terlihat seperti orang miskin, tetapi dia berbicara dengan sangat keras. "Ya, orang ini bahkan tidak peduli dengan tuan muda yang bermartabat dari keluarga Morgan. Aku takut dia tidak tahu status seperti apa yang dimiliki Tuan Morgan. Dengan hubungan antara keluarga Morgan dan Tuan Smith, itu benar-benar hanya satu kalimat untuk mengusir sampah seperti dia." Mendengar komentar orang lain, Juan Morgan mengangkat dadanya tinggi-tinggi, wajahnya penuh kebanggaan. Dia melirik Kenzie dengan jijik dan berkata, "Apakah kamu mendengarku? Di depanku, orang-orang sepertimu hanyalah bajingan. Jika aku ingin kamu keluar, kamu hanya bisa keluar. Kamu coba saja," kata Kenzie dengan tenang. Wajah Juan Morgan berubah, dan dia berkata dengan nada menghina, "Oke. Karena kamu tidak tahu malu, maka aku akan memenuh dan menamparkan wajahmu." Meninggalkan kata-kata kasar ini, Juan Morgan melangkah pergi, jelas mencari seseorang. Yang lain melemparkan pandangan sinis ke Kenzie. Pria ini sudah berakhir. Sungguh memalukan dikeluarkan dari pesta minum kelas atas. Ini seperti dilucuti celananya dan ditampar wajahnya. Hehe, orang semacam itu seharusnya tidak muncul di kalangan kelas atas. Saya pikir cukup bagus untuk mengusirnya dan menyebutnya bodoh. Pada saat ini, Aurora Bliss mulai khawatir, jika Kenzie membodohi dari dirinya sendiri di sini, dia juga tidak terlihat baik. Bagaimanapun, Kenzie adalah suaminya. Aurora Bliss diam-diam menarik Kenzie, dan berkata dengan gugup, "Ayo, pergi sebelum mereka mengejarmu." "Aku tidak mencuri atau merampok, mengapa aku harus pergi?" Kenzie tidak peduli sama sekali, mengambil segelas anggur merah dari meja dan mencicipinya sendiri. "Kenzie, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Aurora Bliss hampir tersedak amarah. Pria ini tidak hanya tidak pergi, tetapi juga tidak menganggap kebaikannya. Apakah otaknya rusak? Pada saat ini, kerumunan berpisah, dan suara itu terdengar. Juan Morgan bola-balik dan dia benar-benar membawa beberapa orang. Salah satu pria berotot berjas hitam adalah asisten terpercaya yang telah mengikuti Rumi Smith selama bertahun-tahun, Sain Zaya. "Brother Sain Zaya, orang ini menyinggungku, tolong berdiri untukku, beri dia pelajaran, dan usir dia." Juan Morgan menunjuk Kenzie dengan tatapan sinis dan sarkastik di matanya. Ketika Sain Zaya melihat lebih dekat, wajahnya penuh kejutan, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa pria yang diminta tuan muda dari keluarga Morgan untuk mengusirnya sebenarnya adalah seorang ahli yang dikagumi oleh pria tua itu, yaitu Kenzie. Juan Morgan masih dalam kemarahan. Di depan Kenzie, dia mencibir aneh. "Kenzie, apakah kamu mengerti sekarang? Tuan muda Juan Morgan yang bermartabat ingin mengusir Anda, dia benar-benar bajingan, Anda bisa menyuruh saya untuk menginjaknya." Plak. Tamparan dengan suara renyah menggema. Semua orang kaget dan tercengang. Aurora Bliss bahkan lebih ketakutan dan menutup mulutnya karena terkejut.